Shalom, jumpa lagi di Vino TV. Saya Erika Jenny Rincap. Tema khotbah pada hari ini adalah proses yang berbeda dari Tuhan. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita harus mengerti bahwa menanti-nantikan Tuhan bukanlah hal yang mudah. Seringkali waktunya lebih lama dibandingkan dengan harapan kita. Karena memang waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Keinginan kita seringkali jauh berbeda dengan keinginan Tuhan. Banyak kali kita berharap pertolongan Tuhan itu seperti seorang pahlawan superhero yang datang menolong kita dengan hal-hal yang spektakuler, dengan hal-hal yang menakjubkan, membuat orang lain, membuat orang banyak terkesima dan mengatakan, wow, inilah pertolongan Tuhan. Seringkali tidak begitu. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan bagaimana Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali itu memiliki kekuatan yang lebih kuat ketika ia mengalami proses yang menyakitkan. Bagaimana ia harus menyendiri di suatu tempat di ketinggian. Dia harus merontokkan paruhnya untuk bisa mencabut kuku-kukunya, lalu mencabut bulu-bulunya. Proses yang sangat menyakitkan. Namun kalau ia tidak melakukannya, ia akan cepat mati. Pilihan ada di tangan Raja Wali tersebut. Ia mau mati muda atau ia ingin hidup lebih lama dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Kita pun harus mengerti bahwa seringkali Tuhan membawa seseorang dari ketinggian itu menurun ke bawah. Berbeda dengan banyak motivator yang membuat orang merasa bahwa ia bisa naik dari nol sekalipun. Naik dan terus naik ke atas. Cara Tuhan seringkali berbeda. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kecepatan terbang, kalau kita naik pesawat ya, itu pasti lebih cepat dibanding dengan kecepatan mobil. Kecepatan terbang jauh lebih cepat dibanding kecepatan berlari. Kecepatan berlari jauh lebih cepat dibanding kecepatan berjalan. Kita lihat firman Tuhan tadi, bagaimana dari Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, kemudian tiba-tiba menurun kecepatannya menjadi berlari. Setelah berlari, menurun menjadi berjalan. Wow, mengapa bisa demikian? Ada hal-hal yang harus kita mengerti bahwa mengikut Tuhan itu seringkali kita dibawa ke satu titik, bahkan menjadi titik nol dalam kehidupan kita. Mungkin uang kita akan berkurang, bahkan habis. Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan, kehilangan relasi,
bisnis atau proyek, bahkan kehilangan teman-teman, atau yang paling menyedihkan, kehilangan orang yang kita sangat kasihi. Itu seperti mencabik-cabik hati kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk melewati padang gurun dan lembah air mata. Itu sungguh menyedihkan. Mungkin kita sudah kehilangan yang namanya kekuatan kita, harapan kita, impian-impian indah kita. Saat Tuhan mengambil semuanya itu, saat Tuhan mengambil apa yang kita sukai, apa yang kita kasihi. Namun justru saat kita kehilangan hal-hal tersebut, tiba-tiba kita merasa ada kekuatan baru yang membuat kita bisa bangkit, bisa berjalan tanpa merasa lelah. Mengapa dikatakan bahwa berjalan tanpa merasa lelah? Karena kita sudah terbiasa menghadapi badai-badai kesakitan, penderitaan, tekanan masalah, sehingga itu seperti hal yang membuat kita biasa. Kita tidak kaget lagi karena sudah terbiasa melalui hal itu. Dan pada satu titik, di saat kita sudah benar-benar tidak bisa berjalan lagi, di saat itulah pertolongan Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan kita. Saya baru-baru kehilangan suami yang saya sangat cintai. Itu seperti mimpi. Itu seperti membuat saya kehilangan segalanya. Segala harapan, impian yang kami sudah rencanakan, yang sudah kami mulai bangun bersama-sama, seperti hilang begitu saja. Namun di saat saya merasa saya sudah tidak memiliki kekuatan lagi, di saat saya merasa saya sudah tidak ingin apa-apa lagi, tiba-tiba ada kekuatan di dalam hati saya. Kekuatan yang tiba-tiba membuat saya bisa berdiri, bisa berjalan tanpa merasa lelah. Karena kekuatan itu Tuhan yang berikan. Saya sangat bersyukur. Suami saya meninggalkan warisan yang sangat mahal dan sangat indah. Suami saya memberikan saya warisan iman, nama baik, dan keteladanan hidup. Saya juga percaya, saya juga bisa ada hingga saat ini karena doa-doa suami saya. Dan karena anugerah Tuhanlah yang memampukan saya untuk bisa ada hingga saat ini. Kita harus mengerti bahwa untuk mendapatkan kekuatan baru, seringkali kita benar-benar harus dikosongkan. Kita juga harus melihat contoh kepada Tuhan Yesus, yang mana Dia adalah Tuhan yang punya bumi, yang punya sorga. Dia adalah sang penguasa, namun mau turun ke bawah, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bayangkan, rupa seorang hamba. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengambil rupa seorang penguasa, rupa seorang konglomerat, rupa seorang yang punya nama besar, namun Ia mengambil rupa seorang hamba? Tuhan Yesus dibuat menjadi kosong.
Di satu sisi, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Namun di sisi lain, ia pun seorang manusia yang juga bisa merasakan sakit, yang juga bisa merasakan penderitaan, yang juga bisa merasakan kesedihan. Ia mengerti setiap kesedihan kita. Ia mengerti setiap penderitaan kita. Ia mengerti bagaimana kekecewaan kita. Jangan pernah kita mengandalkan manusia, karena kita pasti akan kecewa. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri, karena Tuhan tidak suka. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan mampu membuat hal-hal yang tidak kita pikirkan saat ini untuk kita bisa berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan mampu memberikan kita kekuatan yang berganda-ganda untuk kemuliaan namanya. Kalau kita sudah fokus dan masuk dalam rencana Tuhan, kita pasti akan dibela Tuhan. Kita pasti akan ditolong Tuhan. Dan kalaupun saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak mengalami yang namanya mujizat, kesembuhan ilahi, hal-hal yang begitu mengagumkan, yang begitu diharap-harapkan oleh banyak orang, kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kalaupun Tuhan lebih memilih untuk menjemput kita, yakinlah bahwa kita sudah disediakan tempat yang sangat indah di sorga. Kita jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Kita jangan pernah kecewa apalagi marah dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi dan mengagumi Tuhan, meskipun melewati proses yang tidak menyenangkan, proses yang membuat kita mengeluarkan banyak air mata, proses yang membuat kita banyak kehilangan apa yang kita sukai, bahkan orang yang kita kasihi. Namun percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang empunya langit, bumi, yang akan mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Mari kita sama-sama melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Karena apa yang Tuhan buat pasti baik adanya dan sangat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita.